Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widiani dari Fakultas Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu subbab materi dari Sistem Hukum Indonesia. Tema yang saya angkat kali ini adalah hukum pidana. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari hukum. Pengertian hukum pidana ini dikelompokkan menjadi 9 pengertian. Salah satunya yang pertama adalah hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua hukum dalam arti sebagai disiplin ilmu, yang ketiga hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup, yang keempat hukum dalam arti sebagai tata hukum, yang kelima hukum dalam arti sebagai petugas hukum, yang keenam hukum dalam arti sebagai suatu keputusan penguasa, yang ketujuh hukum dalam arti proses atau pemerintahan, yang kedelapan hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, yang terakhir adalah hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai. Nah, dari kesembilan pengertian hukum tersebut yang akan saya jelaskan secara rinci ada hanya 3. Yang pertama adalah pengertian hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dalam arti sebagai ilmu pengetahuan ini, hukum merupakan ilmu hukum yang berarti juga sebagai ilmu kaidah, atau disebut juga sebagai norm with syarab. Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai suatu kaidah atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Untuk pengertian hukum yang kedua, yaitu hukum dalam arti sebagai disiplin, yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau kejadian yang terjadi di masyarakat, atau juga suatu ajaran, kenyataan, atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, pengertian hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup. Nah, di sini hukum lah yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Selain itu juga hukum sebagai kaidah ini biasanya berisikan mengenai perintah, perkenan, atau larangan yang tujuannya untuk menjaga atau menciptakan keadaan damai dalam suatu masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai pengertian dari pidana. Pengertian dari pidana secara garis besar atau sederhananya, pidana ini dapat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang oleh negara karena pada dasarnya seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan atau perilaku yang dilarang oleh negara sehingga dikatakan sebagai pidana karena orang tersebut melanggar salah satu aturan yang ada di suatu negara. Nah, selain itu juga hukum pidana ini jika kita menoleh atau melihat kepada Kitab Undang-Undang KUHP atau hukum pidana, jenis pidana yang diancamkan beraneka ragam, yang secara garis besar dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini biasanya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan lainnya terdiri dari pidana perampasan harta atau barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Untuk lebih jelasnya, dari jenis-jenis pidana yang diancamkan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 10 KUHP.
Selain itu juga pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara dan pidana penjara untuk seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu itu minimal adalah 1 hari dan maksimalnya 20 tahun penjara. Sedangkan untuk pidana penjara seumur hidup berarti seseorang yang dijatuhi pidana mendekam selama sisa umurnya itu atau sampai di penjara sampai meninggal. Itu yang disebut sebagai pidana penjara hukum seumur hidup. Untuk jenis pidana kurungan, ini hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidananya itu maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti hanya diberikan kepada terpidana yang diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian dari hukum pidana. Di sini pengertian hukum pidana menurut Moejautno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan, dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan suatu sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan. Selain itu juga, hukum pidana ini dapat kita definisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat seperti Indonesia, di mana berisi perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi bagi para pelanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan. Tersebut dipaksakan oleh suatu negara berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh ahli atau Bapak Moeljatno. Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, kita juga atau masyarakat seringkali mengartikan hukum pidana ini lebih mengacu kepada hukum pidana material. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana material, sementara untuk hukum pidana dalam arti luas meliputi baik itu hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Yang biasanya hukum pidana material ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. Namun, untuk pidana formil biasanya mengacu kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dan kepada pembahasan yang keempat, yaitu pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ini dikelompokkan menjadi 5 bagian dari hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana dengan arti subjektif dan hukum pidana dalam arti objektif. Yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang keempat, hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional. Yang terakhir adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Untuk itu, yang dimaksud dengan hukum pidana material
Dan hukum pidana formil ini secara umum, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Untuk hukum pidana material biasanya berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya seperti ini. Hukum pidana material ini biasanya berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya, yaitu untuk menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum pidana formil adalah pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Untuk pembahasan yang kedua dari pembagian hukum pidana adalah hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang masyarakat acara pengenaan pidana tersebut menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan untuk hukum pidana subjektif biasanya terkait dengan hak negara dalam melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga dari pembagian hukum pidana yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ini merupakan hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana umum ini biasanya bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum ini biasanya bersumber pada KUHP atau hukum acara pidana. Dilihat dari subjek hukumnya, maka hukum pidana khusus adalah hukum yang hanya dibentuk oleh negara dikhususkan untuk berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya hukum pidana militer. Yang mana kita tahu hukum pidana militer ini hanya berlaku untuk anggota militer saja, tidak untuk masyarakat umum. Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara material menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP atas dasar pengaturan tersebut. Hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana khusus dalam Undang-Undang Pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam Undang-Undang Pidana. Hukum pidana khusus ini merupakan atau seringkali hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana ini dapat dicontohkan atau kita lihat bentuknya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Untuk pembagian hukum pidana yang ketiga atau yang keempat, hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional. Pada dasarnya, ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana material maupun hukum pidana formil, di mana hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, maupun hukum pidana internasional ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, baik dalam suatu wilayah A maupun wilayah B, dan tidak membeda-bedakan subjek dari hukum tersebut. Tidak seperti hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Semua dalam hukum pidana nasional atau lokal atau hukum pidana internasional ini, jika melibatkan dari kedua subjek tersebut, maka diberlakukan hukum pidana ini. Untuk yang terakhir adalah pembagian dari hukum pidana, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ini disebut juga sebagai hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP. Dan hukum pidana di luar kodifikasi yang tersebut di berbagai peraturan perundang-undangan, hukum pidana yang dijalankan oleh negara adalah hukum pidana tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuan dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat tertentu. Jadi, seperti ini bila dicontohkan. Untuk hukum pidana tertulis ini biasanya berbentuk seperti undang-undang dan ada wujudnya. Sedangkan jika untuk hukum pidana tidak tertulis ini biasanya hukum pidana yang dicontohkan seperti hukum adat atau kebiasaan yang ada di suatu masyarakat. Jarang sekali kita temui bahwa hukum adat ini ditulis seperti undang-undang. Maka dari itu, kita dapat membedakan hukum pidana tertulis itu bentuknya seperti undang-undang, sedangkan hukum pidana tidak tertulis itu bentuknya adalah hukum adat yang tidak terlihat, namun dipercayai atau dilaksanakan dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang menganut adat tersebut. Untuk objek hukum pidana yang demikian masih berada dalam tataran dogmatik hukum, yaitu pengetahuan terkait hukum positif selain dogmatik hukum yang juga merupakan objek ilmu hukum pidana adalah teori hukum pidana yang cakupannya antara lain adalah aliran-aliran hukum pidana, teori pemidanaan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang terakhir adalah objek hukum pidana dalam pengertian yang luas. Di sini dapat kita lihat bahwa objek hukum pidana dalam pengertian luas ini diantaranya adalah kitab undang-undang hukum pidana yang meliputi asas-asas hukum pidana kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang ketiga, undang-undang pidana di luar kodifikasi atau KUHP. Yang keempat, ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah atau juga disingkat sebagai Perda. Untuk bahasan yang terakhir yaitu tujuan ilmu hukum pidana. Menurut salah satu ahli atau Bapak Gustav Friedrich berpendapat bahwa tujuan ilmu hukum pidana ini ada 3, yaitu dalam Potschulder-Rechtswissenschaft menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Yang kedua, tujuan dari ilmu hukum pidana menurut Gustav Friedrich yaitu secara harfiah berarti pelanggaran hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang. Maksudnya itu secara harfiah berarti pelanggaran hukum, perbuatan-perbuatan yang dilarang ini. Misalnya dalam suatu kejadian atau lingkup masyarakat terjadi suatu tindakan yang dirasa atau secara
keseluruhan dapat merugikan atau tidak memberikan keadilan kepada korban tersebut, maka perbuatan ini disebut dengan suatu perbuatan yang dilarang dan masuk ke dalam kategori tindak pidana, sehingga harus dikaji melalui ilmu hukum pidana apakah tindakan tersebut masuk ke dalam tindak pidana suatu pelanggaran atau tidak. Nah, untuk tujuan yang terakhir dari ilmu hukum pidana adalah well direction secara harfiah, berarti pelanggaran undang-undang atau perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan dari masyarakat. Dengan kata lain, well direction ini secara harfiah berarti bahwa setiap perilaku yang melanggar undang-undang dengan melihat kondisi dari masyarakat, ya maka dilindungi oleh undang-undang setiap kejadian atau yang melibatkan perilaku yang melanggar kejahatan dan lain sebagainya, kita dapat menentukan hukum tersebut dengan dilindungi oleh undang-undang yang ada. Baiklah, cukup untuk pembahasan yang telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.